Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Hanif Ramadan. Saya dari kelas M dan saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, dan saya akan menjelaskannya dengan bahasa saya atau dengan istilahnya dengan cara saya yang saya tangkap. Dan saya akan mengasih tahu nomor NPM saya 210 120 10453. Dan nanti video yang saya buat ini akan saya upload ke YouTube yang akan dibuat oleh komting saya dengan teman-teman saya. Nanti akan dilihat ya. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan dosen saya dengan cara saya sendiri, yaitu deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Yang pertama, saya jelaskan dari deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh, pembeda sama dengan 5, pembeda sama dengan min 10. Dua hal yang penting untuk diketahui atau dihitung dalam setiap persoalan deret, baik deret hitung maupun deret ukur, adalah besarnya nilai pada suatu suku tertentu dan jumlah nilai deret tersebut sampai dengan suku yang bersangkutan. Yang kedua, suku ke N dari deret hitung. Besarnya nilai suku tertentu ke N dari sebuah deret hitung yang dapat dihitung melalui sebuah rumus. Ya, saya akan mengasih tahu rumus itu. Sn sama dengan A plus kurung N min 1 kurung tutup B. Ya, maksud dari rumus itu A suku pertama atau S1 dan B itu pembeda dan N indeks suku. Jumlah N suku. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama S1 atau A sampai dengan suku ke N kurung buka SN kurung tutup yang bersangkutan. Deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Suku ke N dari DU. Untuk dapat membentuk rumus perhitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur, perhatikan yang saya jelaskan ini. Rumusnya adalah Sn sama dengan AP N min 1. Yang A adalah suku pertama, yang P adalah pengganda, dan yang N adalah indeks suku. Jumlah N suku. Seperti halnya dalam deret hitung, jumlah sebuah deret ukur sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama sampai dengan suku ke N yang bersangkutan. Nah, di sini saya akan mengasih tahu rumusnya. Jn sama dengan A kurung buka A1 min Pn kurung tutup per 1 min P, atau Jn sama dengan
A kurung buka PN min 1 per P min 1. Saya akan mencontohkan kasus 1 soal ini. Perusahaan genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Nah, di sini A sama dengan 3.000, B sama dengan 500, dan N sama dengan 5. Lalu kita masukkan rumusnya. S5 sama dengan 3.000 plus kurung buka 5 min 1 kurung tutup 500 sama dengan 5.000. J6 sama dengan 5 per 2 kurung buka 3.000 tambah 5.000 kurung tutup sama dengan 20.000. Jadi jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 buah. Sedangkan jumlah seluruh genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut adalah 20.000 buah. Dan ini contoh kasus 2. Besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barang 720 juta rupiah pada tahun kelima dan 980 juta rupiah pada tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Berapa besarnya penerimaan per tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaan sebesar 460 juta rupiah. Ya, kita masukkan rumusnya dulu. Dalam jutaan, S7 sama dengan 980. Dan A plus 6B sama dengan 980. S5 sama dengan 720. A plus 4B sama dengan 720. 2B sama dengan 260. B sama dengan 130. Perkembangan penerimaan per tahun sebesar 130 juta rupiah. A plus 4B sama dengan 720. A sama dengan 720 min 4B sama dengan 720 min 4 min 4 kurung buka 130 kurung tutup sama dengan 200. Penerimaan pada tahun pertama sebesar 200 juta rupiah. SN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup B. 460 sama dengan 200 plus min plus kurung buka N min 1 kurung tutup 130. 460 sama dengan 200 plus 130 N min 130. 390 sama dengan 130 N sama dengan 3. Penerimaan sebesar 460 juta rupiah diterima pada tahun ketiga. Dan di sini saya akan menjelaskan deret model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dan rumusnya adalah Fn sama dengan P kurung buka 1 plus I kurung tutup N. P di situ adalah jumlah sekarang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun. Dari beberapa rumus yang tadi saya jelaskan, dengan sedikit manipulasi matematis dapat pula dihitung besar nilai sekarang apabila yang diketahui jumlahnya di masa datang. Nilai sekarang, present value, dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang adalah P sama dengan 1 per 1 plus I dalam kurung titik F, atau P
1 per dalam kurung 1 plus I atau MN titik F. Suku 1 atau 1 plus IN dan 1 atau 1 plus IM MN dinamakan faktor diskonto. Diskon faktor, yaitu suatu bilangan lebih kecil dari 1 yang dapat dipakai untuk menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah di masa yang akan datang. Saya di sini akan mencontohkan kasus 3. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus ia kembalikan? Pertama-tama kita masukkan rumus yang tadi saya jelaskan. P sama dengan 5 juta dan N sama dengan 3 dan I sama dengan 2%, lalu disederhanakan menjadi 0,02. Fn sama dengan P kurung buka 1 plus I kurung tutup N. F3 sama dengan 5 juta kurung buka 1 plus 0,02 kurung tutup 3 sama dengan 5 juta kurung buka 1 juta 0612008 kurung tutup sama dengan 55306,040. Jadi saat pelunasan setelah 3 tahun, nasabah tadi secara keseluruhan harus mengembalikan sebanyak 5.340. Seandainya bunga diperhitungkan dibayarkan tiap semester, M sama dengan 2, maka Fn sama dengan P kurung buka 1 plus I atau M kurung tutup MN. F3 sama dengan 5 juta kurung buka 1 plus 0,01 kurung tutup 6. 5 juta kurung buka 1,06152 kurung tutup sama dengan 5.307.600. Jumlah yang harus dikembalikan menjadi lebih besar, yaitu 5.307.600. Dan di sini saya akan mencontohkan kasus 4. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Ya, kita masukkan rumusnya. F sama dengan 532.400 dan N sama dengan 3, I 10% sama dengan 0,1. Lanjut, P sama dengan 1 per kurung buka 1 plus I kurung tutup N titik F sama dengan 1 per kurung buka kurung buka 1 plus I kurung tutup 3 titik 532.400 sama dengan 400.000 rupiah. Jadi besar tabungan sekarang adalah 400.000 rupiah. Dan selanjutnya ada model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Matlus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur secara matematik. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P1R T-1, di mana R sama dengan 1 plus R kecil. P1 adalah jumlah tahun pertama atau basis. PT adalah jumlah tahun ke T. R sama dengan persentase pertumbuhan per tahun. Dan T kecil adalah indeks waktu tahun. Dan di sini saya akan mencontohkan kasus 5. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun sekitar menjadi 2,5%, berapa jumlah 11 tahun yang
11 tahun yang akan datang. Pertama-tama kita akan masukkan rumusnya. P1 sama dengan 1 juta dan R kecil sama dengan 0,04, R besar sama dengan 1,04. P tahun 2006 atau P16 sama dengan 1 juta kurung buka 1,04 kurung tutup 15 sama dengan 1 juta kurung buka 1,800943 kurung tutup sama dengan 1.800.943 jiwa. Lanjut, P1 sama dengan 1.800.943, R kecil sama dengan 0,025, R besar sama dengan 1,025. P 11 tahun kemudian atau P11 sama dengan 1.800.943 kurung buka 1,0025 kurung tutup 10 sama dengan 2.305.359 jiwa, atau dengan memanfaatkan kaidah logaritma, yaitu P11 sama dengan 1.800.93 kurung buka 1,025 kurung tutup 10. Log P11 sama dengan log 1.800.943 kurung buka 1,025 kurung tutup 10. Log P11 sama dengan log 1.800.943 plus 10 log 1,025. Log P11 6.255.499 plus 0,107239. Log P11 sama dengan 6.362.738. P11 sama dengan 2.305.359.